Pemirsa, sebuah rekaman gambar amatir saat seorang sopir ambulans menurunkan jenazah bayi di Sintang, Kalimantan Barat viral di media sosial. Sopir ambulans tersebut diduga menelantarkan jenazah bayi di sebuah SPBU. Udah. Pertalit kan, Bang? Sudah. Ini mobil yang kita pinjamkan. Dugaan penolakan pengantaran jenazah bayi laki-laki di Sintang, Kalimantan Barat berawal dari sopir ambulans RSUD AD Muhammad Jun menurunkan jenazah bayi laki-laki di sebuah SPBU dengan dalih adanya selisih harga BBM dengan dana yang diberikan pihak rumah sakit untuk biaya pengantaran jenazah. Sopir ambulans meminta tambahan biaya. Namun pihak keluarga pasien menolak adanya penambahan biaya karena keluarga pasien telah membayar biaya ambulans ke kasir rumah sakit sebesar Rp690.000. Jangan terjadi seperti ini lagi lah, tolong. Kasihan masyarakat lain. Terima kasih Pak. Pak, ini rencana Mbak balik ke kampung mana? Balik ke Nengamau. Ke Nengamau Pak ya? Diketahui mobil ambulans yang digunakan mengantar jenazah bayi laki-laki menggunakan BBM jenis Dexlite dengan biaya yang lebih mahal dari BBM Pertalite. Sementara dalam aturan jenis BBM yang ditanggung dalam peraturan Bupati adalah Pertalite, sehingga sopir ambulans meminta tambahan biaya selisih harga BBM. Sudah. Perbub yang ada di rumah sakit itu BBM yang ditanggung sebesar Rp9.500. Nah, selisih BBM itu tadi yang saya minta kepada keluarga pasien. Ternyata keluarga pasien itu mengeluarkan surat bahwasanya sudah dibayar di kasir. Menanggapi hal tersebut, Direktur RSUD AD Muhammad Jun Sintang, Dr. Gigi Ridwantoni Hasiholan Pane mengakui bahwa ambulans dengan jenis BBM Dexlite memiliki tarif berbeda dengan ambulans biasa, di mana selisih tarif ambulan yang dipakai untuk pasien ditanggung rumah sakit. Berarti tadi malam dipastikan ambulannya ada BBM-nya, Pak? Ya karena pakai Dexlite ya. Dexlite ini kan sebenarnya tidak kita rekomendasikan ya. Dexlite itu kan karena dia selisih ada selisih tarifnya. Jadi kami tidak merekomendasikan sebenarnya. Kalaupun harus dipakai, seperti saya sampaikan tadi, umpamanya ada memang pasien yang harus dibantu, ya nanti tidak boleh dibebankan dengan pasien, dengan kita yang menanggung. Sementara itu, sopir ambulans Suhardi dikabarkan sudah meminta maaf dan bersedia mendapatkan sanksi atas perbuatannya. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Tutwuri Handayani, TV One mengabarkan. Pemirsa, sebuah rekaman gambar amatir saat seorang sopir ambulans menurunkan jenazah bayi di Sintang, Kalimantan Barat viral di media sosial. Sopir ambulans tersebut diduga menelantarkan jenazah bayi di sebuah SPBU. Apa yang menjadi penyebab tindakan dari sopir ambulans itu? Langsung saja kami ajak Anda bergabung bersama dengan Bapak Suwardi, pengemudi ambulans RSUD AD Muhammad Jun. Assalamualaikum, selamat sore Bapak Suwardi. Di satu sisi kami menganggapnya kok tega sekali Bapak menurunkan jenazah bayi laki-laki Pak di SPBU. Tapi di sisi lain ada persoalan biaya SPBU. Kami ingin tahu duduk ceritanya bagaimana ini Pak? Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Adil warahmatullahi wabarakatuh. Harus. Saya Suwardi, supir ambulan AD Muhammad Jun Sintang, menyampaikan kepada keluarga Pak Suwardi. Pak Suwardi. Masih tersambung bersama kami Pak Suwardi. Kami juga ingin tahu sebenarnya klarifikasi dari Pak Suwardi seperti apa. Karena Pak Suwardi berani tampil di layar padahal Pak Suwardi yang menurunkan jenazah bayi laki-laki di SPBU jadi tanda tanya besar. Ya, itu menjadi pertanyaan kita juga ke Pak Suwardi. Pemirsa, apa yang menjadi alasan Pak Suwardi selaku sopir ambulans menurunkan jenazah bayi laki-laki di SPBU? Apakah ini memang karena permasalahan mengenai bensin atau ada hal lain? Dan bagaimana kondisinya waktu itu? Itu yang kita tanyakan ke Pak Suwardi. Kita coba sapa sekali lagi Pak Suwardi. Sudah bisa mendengar suara kami? Oke, nampaknya kita masih terkendala komunikasi. Betul. Ditambah bersama seperti dengan ini Pak juga Suwardi. kita ya. Ditambah pihak keluarga yang sedang berduka, mereka merasa sudah membayar sepenuhnya untuk biaya ambulan ke rumah sakit, tetapi di tengah jalan mereka dimintai lagi oleh sopir ambulan. Jelas ini yang membuat
sakit hati, yang membuat sedih pihak keluarga. Kalau Anda lihat tadi ada keluarga korban atas nama Bapak Otong yang berduka, yang heran kenapa perbedaan tarif BBM jenis Dexlite dan juga Pertalite malah dipersoalkan oleh Pak Suwardi. Pak Suwardi, kami ingin tahu Pak Suwardi, apakah betul ini persoalan perbedaan tarif di tengah nyawa ini Pak, nyawa yang Bapak bawa yang sudah menjadi jenazah yang harusnya segera dimakamkan, Pak Suwardi? Selamat sore. Baik, saya ingin menyampaikan bahwasanya perbedaan tarif itu sudah kami sepakati dengan pihak keluarga jenazah. Jadi saya meminta selisih tarif itu awalnya itu tidak bermasalah. Namun demikian keluarga pasien ini meminta kepada saya kalau memang ada selisih BBM itu harusnya diterangkan dari awal. Nah, dari awal sudah saya terangkan bahwa ada selisih BBM dari ambulan yang saya gunakan ini menggunakan BBM Dexlite. Sementara perbub yang ada di Kabupaten Sintang ini adalah perbub standar pertalite. Oke. Selisih BBM itulah yang saya sampaikan kepada keluarga. Namun keluarga menolak menambah biaya dan saya tidak ada memaksa untuk menurunkan jenazah itu. Karena jenazah itu digendong oleh neneknya atau orang tuanya, digendong karena masih bayi. Karena kami tidak jadi berangkat, jadi mereka sendiri yang turun. Tidak ada perintah saya menurunkan keluarga atau jenazah tersebut. Ya, Pak Suwardi. Ya, Pak Suwardi, soal selisih bahan bakar itu tadi, ini sebetulnya kondisi ketika itu bahan bakar memang minim atau gimana Pak kondisinya? Dan jarak dari rumah sakit menuju ke rumah duka itu berapa jauh? Jarak dari rumah sakit menuju ke rumah duka dari Kabupaten Sintang menuju Kecamatan Nangamau atau Kayan Hilir, itu kalau di Perbub, kalau saya lihat itu sekitar jaraknya kurang lebih 73 km dari Sintang menuju Nangamau. Jadi karena BBM saya itu minim, lalu saya berniat ke SPBU untuk mengisi bahan bakar tersebut. Jadi selisih harga itu saya minta kepada dan saya tidak ada memaksa. Tidak. Pak Suwardi, tapi kalau seandainya tidak diisi, apakah memang kendaraannya tidak bisa lagi dibawa sampai ke kediaman, sampai ke rumah duka, sehingga ini harus diisi dulu bahan bakarnya? Ya, kalau BBM yang ada di dalam ambulan, seandainya saya jadi mengantar jenazah ke rumah duka, yaitu ke Kecamatan Nangamau, itu BBM-nya sampai kepada rumah duka. Namun untuk saya kembali lagi, kemungkinan minyak itu tidak sampai ke Sintang kembali. Karena di Nangamau sana, di sana itu tidak ada SPBU yang masih buka. Karena saya berangkat malam, karena SPBU sana itu hanya sampai pagi, sampai sore saja. SPBU yang ada di Sintang ini juga tidak ada yang 24 jam, yang ada BBM Dexlite-nya. SPBU yang ada di Tugu Beji ini juga sudah tutup. Namun saya mohon kepada pihak SPBU, saya mohon untuk bisa diisi BBM tersebut karena saya mengantar jenazah dan dari pihak SPBU bisa membantu saya dan sudah diisi. Ya, Pak Suwardi, kenapa kemudian opsi misalnya Pak Suwardi mengantarkan jenazah terlebih dahulu ke rumah duka, sampai dulu di rumah duka, baru kemudian mempertanyakan soal pengisian BBM? Kenapa opsi itu nggak diambil, Pak Suwardi? Dari awal saya sudah ditelepon, sudah disepakati biaya itu. Memang saya minta biaya itu di atas aturan yang ada atau di atas Perbub yang ada di Kabupaten Sintang. Karena kalau menggunakan Perbub itu jelas BBM-nya itu tidak cukup ke sana karena biaya BBM-nya itu standar Pertalite. Pertalite itu kalau ada di Sintang ini di SPBU itu 10.000. Sementara BBM yang saya gunakan itu menggunakan BBM Dexlite, itu harganya di SPBU Sintang ini sebesar Rp14.900. Jadi selisihnya itu ya lumayan besar. Jadi saya minta selisihnya itu saja kepada keluarga. Karena dari awal sudah disepakati demikian. Terima kasih banyak pengemudi ambulan Bapak Suwardi sudah bergabung di program Kabar Petang.